Saudara, kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, namun berbeda dengan apa yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini. Sungguh memilukan. Sang ibu yang semestinya memberikan perlindungan justru sebaliknya. Ia tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dibunuh ibunya bersimbah darah di kamarnya. Pada Kamis 7 Maret sekitar pukul 10.30, bocah laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas di sebuah perumahan elit di kawasan Bekasi Utara. Korban ditemukan tewas dalam kamar lantai 2 rumahnya dengan luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sontak, penemuan jenazah yang bersimbah darah itu membuat geger warga sekitar. Pihak kepolisian juga langsung memeriksa TKP. Selain itu, kepolisian juga mengamankan barang bukti dari lokasi, yaitu senjata tajam yang diduga jadi penyebab kematian bocah laki-laki tersebut. Ini hanya pisaunya saja. Pisau sempat dicuci. Pisau apa, Bu? Pisau dapur. Bersimbah darah. Hah? Bersimbah darah. Masih bersimbah darah semuanya. Sampai ada bolong. Saat ini korban Sudah di otopsi ke kerabat jati. Lantai 2. Di tempat tidurnya dia sendiri. Penemuan jenazah bocah laki-laki tersebut terungkap setelah seorang tamu datang ke rumah korban saat kejadian. Kedatangannya atas permintaan ayah korban yang memintanya untuk memeriksa ke rumah korban. Ternyata ayah korban khawatir karena istrinya, yaitu ibu korban, tak bisa dihubungi di hari kejadian. Nah, sesampainya di rumah korban, awalnya tamu yang masih kerabat ayah korban itu dilarang masuk oleh SNF, ibu korban. Tamu terus membujuk SNF untuk mempersilahkan yang masuk ke dalam rumah. Ternyata saat berhasil masuk rumah, betapa terkejutnya tamu itu melihat ada darah di kening ibu korban SNF. Lalu tamu bertanya di mana anak-anaknya. SNF justru menjawab, sudah di surga. Kerabat ayah korban tersebut langsung mencari anak-anak kerabatnya dan ia semakin terkejut melihat bocah malang berusia 5 tahun sudah terkapar bersimbah darah di dalam kamarnya. Hal tersebut membuat saksi panik dan langsung berlari melaporkan apa yang ia lihat ke petugas keamanan dan pada akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi langsung ke TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Polisi ikut mengamankan ibu korban SNF terduga pelaku, sebuah pisau, dan juga adik korban berusia 1 tahun 7 bulan yang ternyata juga berada di lokasi saat kejadian. Adik korban diduga melihat peristiwa pembunuhan sadis tersebut terjadi. Sungguh memilukan. Dan saudara, inilah SNF, pelaku pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa anaknya sendiri. SNF diduga menghabisi nyawa korban yang saat itu sedang tidur. Kepada pihak kepolisian, ia mengaku tega menghabisi nyawa anaknya setelah mendengar bisikan. Polisi sulit mengungkap motif tersangka lebih jauh karena SNF kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Untuk keperluan penyidikan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dalam kasus naas tersebut. 3 diantaranya merupakan petugas keamanan, kerabat pelaku 1 orang, dan 1 orang lainnya adalah saudara suami tersangka. Dan saat ini penyidik juga tengah memeriksa suami pelaku. Saat kejadian, suami pelaku sedang berada di luar Bekasi. Sementara itu, adik korban yang berusia 1 tahun 7 bulan sudah dititipkan ke panti asuhan untuk mendapat pendampingan. Adik korban diduga mengalami trauma karena diduga melihat peristiwa mengerikan itu terjadi. 3 orang psikolog ditugaskan mendampingi adik korban yang memperlihatkan tanda-tanda trauma. Tak hanya adik korban, KPAD Kota Bekasi juga menurunkan psikolog untuk memeriksa kondisi ibu korban. Kalau dari, kan memang dia secara komunikasi belum lancar ya, tapi ada beberapa indikasi sempat anak itu kaget, beberapa kaget-kagetan gitu ya. Seperti ada shock trauma melihat sebuah kejadian yang belum pernah dilihat sebenarnya. Karena anak itu masih usia 2 tahun ya, jadi belum bisa bercerita secara kata-kata, mungkin secara visual. Tapi kan paling penting hari ini adalah kita harus tetap melihat tumbuh kembang anak hari ini. Jangan sampai ketika anak itu melihat justru akan mengakibatkan trauma pada anak. Dari hasil gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan SNF, ibu korban, sebagai tersangka. Penetapan perempuan berusia 26 tahun itu berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik atas perbuatannya yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri.
SNF dikenakan pasal berlapis, diantaranya kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan anaknya tewas. Dari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik adalah kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, kemudian dilapis juga dengan pembunuhan. Ya, duka mendalam dirasakan keluarga korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah anak laki-laki berusia 5 tahun itu akhirnya dibawa pihak keluarga pada Jumat sore. Jenazah lalu disemayamkan di rumah duka di kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan. Tak ada yang menduga, bocah malang itu pergi dengan cara yang mengenaskan, meninggal di tangan ibu kandungnya sendiri. Dan saudara, dari hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan atas kerjasama kepolisian dengan KPAD dan DPT 3A Kota Bekasi, tersangka mengidap skizofrenia. Tersangka ternyata kerap kali memberikan keterangan yang berubah-ubah. Tanda-tanda keanehan tersangka menurut suaminya sudah terlihat sejak 2 bulan terakhir, lantaran sering berhalusinasi. Menurut suami tersangka, keanehan juga terlihat 1 hari sebelum kejadian. Pada hari Rabu, tersangka sempat membawa anaknya pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Lalu sedang apa dia di bandara membawa 2 buah hatinya? Dari pengakuan tersangka, ia mendengar bisikan. Hal tersebut membuat suami tersangka kaget setelah dihubungi petugas keamanan bandara. Saat itu juga suami korban meminta tolong agar istrinya diinapkan di salah satu hotel di Bekasi. Sikap aneh tersangka tak berhenti di situ. Check-in pukul 23 di hotel, beberapa jam kemudian tersangka minta dipanggilkan taksi. Dan ketika taksi datang, tersangka malah keluar hotel sambil berjalan kaki ke rumahnya. Ya, lantas apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi seseorang. Dan penderitanya bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Skizofrenia dan umumnya menyebabkan kehidupan penderitanya menjadi kacau. Penyakit ini muncul karena sejumlah faktor, seperti yang dijelaskan psikolog klinis Universitas Islam Indonesia berikut ini. Fisiologis, ada faktor sosial, kemudian biasanya juga faktor komunikasi dalam keluarga, itu juga penting. Faktor keluarga itu biasanya juga akan menjadi penguat faktor tadi. Jadi memang banyak faktor, pasti tidak single faktor. Lalu biasanya orang kan kalau lihat penyebabnya yang terakhir terjadi itu. Nah, biasanya itu faktornya banyak dan kejadiannya tidak langsung saat itu saja, tapi mungkin sudah dimulai bisa beberapa tahun yang lalu, mungkin gejalanya sudah muncul. Sebenarnya kalau orang schizofren itu support keluarga itu utama. Makanya kalau di psikologi ada namanya caregiver ya. Caregiver itu banyak ya, ada kan caregiver, ada penyakit macam-macam. Nah, itu salah satunya schizofren itu harusnya ada caregiver. Tewasnya bocah malang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, termasuk ayah korban. Namun dari peristiwa ini kita juga belajar. Tetaplah awasi keluarga kita. Jangan luput dari perhatian. Saling merangkul adalah kunci menghindari peristiwa tak diinginkan terjadi. Saudara,